Karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha syai'u lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanul hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwa puji syukur yang artinya maksudnya disampaikan oleh Allah SWT kepada kita dengan pujinya Allah dalam makna yang hakikat bahwa Allah adalah memperkenalkan dirinya. Jadi dalam pujinya ini Allah mengizinkan bahwa kita pada malam hari ini yaitu diberikan untuk bertemu ialah menyampaikan sebagaimana suatu risalah yang kami sampaikan kepada saudara-saudara kalian. Dan modal yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah sebuah judul daripada yaitu merajalelahnya hawa nafsu. Ya. Artinya maksudnya ini merajalela hawa nafsu, arti menguasai diri kita. Ya. Sehingga itu maka menjadikan suatu penyakit yang berbahaya pada diri kita. Kenapa? Oleh karena hawa nafsu ini yang menguasai dan membawa kita ke jalan yang sesat, menjauhi daripada Allah.
Ya, maka hawa nafsu ini itulah yang saya katakan bahwa itu berbahaya. Oleh karena itu, dengan hawa nafsu inilah bahwa kita pada malam hari ini berkumpul, bertemu dengan hawa nafsu. Tetapi apabila kita tersalah menjalankannya, berarti dengan tujuan lain, atau kita hati menjauhi daripada Allah SWT, itulah dikatakan hawa nafsu. Ya. Jadi oleh karena itu dengan hawa nafsu ini, inilah perjuangan kita untuk melawan, ya, untuk melawan. Karena hawa nafsu itu tidak bisa terjauhkan daripada diri kita. Ya, inilah makanya bagi kita itu yang senantiasa memperjuangkan jangan sampai dia mengajak dan menjadikan kita terjauh atau tidak teringat kepada Allah SWT. Itu namanya hawa nafsu. Ya. Jadi kalau banyak ingat hawa nafsu ini, itu yang arti baik, ya, kita artinya ke jalan yang sebenarnya. Nah, jadi oleh karena itu, sebagaimana kata daripada itu mu'alif pada malam hari ini kami sampaikan, yaitu tamakkanu qolawatul hawa minal qalbi wa huwa du'aul baton, yang artinya tiap hati manis, hati hawa nafsu itu adalah manis dalam hati, manis, ya, dengan sebab itu apa? Dengan sebab itu adalah syahwat nafsaniyah, nafsu, ya, serta menyalahi hukum syariat adalah yaitu penyakit yang tidak dapat diobati. Jadi kalau dengan hatinya nafsu ini bila mana hati menggoda atau menjalankan hukum dan syariat ini, dia membantah, itu adalah satu penyakit yang tidak bisa diobati. Ya, kalau kita sudah terkena dengan hawa nafsu, tidak bisa diobati. Ya. Nah, maka sebenarnya kata orang arif atau orang yang sudah mengerti atau sudah sampai kepada Allah, bahwa katanya menggaruk bukit itu adalah itu lebih mudah. Ya, menggaruk bukit, tahu dah bukit itu di tanah yang tinggi itu mudah menggaruk bukit ini daripada menghilangkan hawa nafsu. Ya, menggaruk bukit lagi mudah. Nah, makanya hawa nafsu ini tidak mudah dihilangkan. Ini memang artinya hawa nafsu ini memang dijadikan oleh Allah SWT dalam diri kita supaya kita ini ada perjuangan, ya, ada perjuangan untuk membantah dan melawan daripada hawa nafsu ini. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada perjuangan. Ya, maka oleh karena itu, kenapa kita hati-hati, ya. Sebab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula syahwat dan hawa itu mengalahkan ini, ada keduanya ini adalah dengan akal dan ilmu. Ya, mengalahkan hati yang tak boleh ini ada akal dan ilmu dengan hati yang suci. Nah, itu tidak lain. Kalau terkalahkan oleh hawa nafsu, tentu sekali kita tersesat jalan. Ya. Kata seorang laki-laki berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, usiatkan olehmu akan diaku. Maka katanya, apa? Setrui. Arti setrui itu mucui, ya. Mucuilah olehmu akan hawa nafsumu, maka sampai engkau
Apa? Maksudnya sampai kepada Tuhanmu dan sampai ubudiyah dan penyerahanmu itu kepada Allah. Ini salah satu lain yang artinya kalau tidak hati kepada Allah yang artinya tidak bisa terkalahkan oleh hawa ini, hawa nafsu tidak bisa dikalahkan. Nah kecuali inilah hati kita bagaimana untuk hati melawan hawa nafsu itu adalah dengan Allah sementara sendiri. Ya, nah, memang hawa nafsu ini mengajak jalan yang lemah, mengajak jalan yang bagus dan baik, tetapi dengan kehendak dia, itu. Dan katanya telah kulihat Tuhanku, ya, dalam tidurku, betapakah aku bisa bertemu denganmu, maka firman-Nya, tinggalkan olehmu nafsumu yang kau gemari. Nah, jadi maksudnya dia bertemu mimpi, bagaimana caranya untuk bertemu kepada Allah SWT. Apa katanya tadi? Antara lain kau hilangkan di firman Tuhan tadi, hilangkan hati nafsumu itu daripada yang kau cinta, kau gemari. Memang kita digemar dengan hawa nafsu, ya, semangat yang bergejolak itu. Kalau tidak hati kita dengan hilangkan ini, tentu hal ini bahwa tidak bisa kita hilangkan daripada hawa nafsu. Maka oleh karena itu memang ada sesuai dengan tuntunan kita, ya. Saya selalu artinya ya memberikan artinya petunjuk. Kenapa? Ada yang namanya terbuka, ada yang belum. Nah inilah halnya. Yang terbuka itu berarti dia melawan hawa nafsu. Yang belum terbuka itu berarti dia tidak terlawan dengan hawa nafsu. Arti perbedaan sedikit. Kalau terbuka kepada Allah, maka nafsunya ini kalah, ya, tidak bisa dimenang. Tetapi kalau tidak terbuka, maka dia menang. Senantiasa setiap waktu dia mengalahkan daripada ya diri kita. Memang dalam hal ini ketahui olehmu bahwa diri kita yang terjadi ini sebenarnya itu jasmani atau badan. Nah, badan ini adalah yaitu binatang atau hewan, ya. Ini binatang atau hewan, ya. Dan nafsunya ada nafsu syaitaniyah. Nah, karena di dalam diri kita ini ada suatu diri yang sebenarnya. Apa diri sebenarnya itu? Diri bukan jasmani. Ya, al-insan itu artinya satu rasio ketuhanan. Apa kata di firman Allah? Al-insanu siri wa ana siruhu sifatan lamairi. Ya, ini bukan kita menjadikan jasmani, tapi kita tonjolkan ini jasmani. Nah, apa kata tadi? Manusia itu adalah rahasiaku, dan aku ini pun rahasia manusia. Ini bukan masalah jasmani, itu adalah, nah itu diri, ya. Nah, diri yang sebenarnya ini. Apa yang nafsunya ini ada di yang di tadi nafsu tadi, ya, rasioku tadi. Hati rasioku itu hati menunjukkan sifatku. Ya. Sifat itu adalah menunjuk lagorihi, yang tidak lain diriku. Nah, jadi maka diri yang sebenar-benar diri inilah, ya, sebagai kata hati Nabi,
Ya, siapa yang mengenal diri pasti kenal Tuhannya. Ya, bukan jasmani. Ya, kita mengandalkan jasmani tidak bisa mengenal lidah. Itu adalah diri. Ya, diri apa? Diri yang sebenarnya. Nah, ini. Makanya diri yang sebenarnya ini artinya setiap saat, setiap waktu kita jadikan satu perhatikan, karena ini satu dasarnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak sampai, tidak terbuka, tidak ada di pengenalan diri yang sebenarnya, selalu artinya bercampur gaul dengan hewan. Jasmani. Ya. Campur gaul terus dengan hewan. Tiap hari Ada hewan. Ada ke jasmani terus. Tapi alhamdulillah kita ini termasuk di dalam surah Al-An'am, Al-Quran itu arti binatang yang terpelihara. Ya. Nah, binatang yang terpelihara ini kalau kita melihara binatang seperti ayam, setiap pagi kita kasih makan. Kasih makannya jangan terlampau itu kenyang. Lari dia. Kalau kenyang dia tidak balik kamu. Karena dia sudah kenyang. Nah, ya ini makul. Jadi apabila kita beri sedikit, ya pagi-pagi sedikit, sudah itu kemudian dia balik kasih sedikit, ya juga sore beri sedikit, dia balik. Kalau kenyang tak balik lagi. Nah inilah makul kita ini. Kalau kenyang, dah mudah kita kembali dah. Iya. Ya lupa. Hati lupa dah balik itu berarti kita selalu ke dunia. Banyak duit. Ketahui oleh bahwa hati di balik diri kita ini ada lagi satu artinya, yaitu tempat dikatakan itu akhirat. Ya. Akhirat ini ya tidak bisa kita bicara karena tidak ada masalah keduniaan. Ya. Dan hati di dunia. Nah oleh karena itu kata daripada hadis Nabi bahwasanya dalam dunia seperti dunia itu artinya bukan Tuhan. Dalam dunia ini ada akhirat. Ya. Di dalam akhirat itu tidak ada dunia. Ya. Nah, makanya oleh karena itu hati di akhirat itu tidak bisa kita membicarakannya. Apabila kita bicarakan itu dunia. Nah, maka kapan di akhirat ini hati tidak ada dunia. Ya, tidak bisa berbicara. Nah, maka oleh karena itu seringkali saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu arti akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akhirat. Ya. Maksud saya ini akhirat itu bukan tempat bukan lokasi bukan. Ya. Nah, jadi akhirat itu artinya tidak ada pengertian dunia. Maka saya katakan bahwa kepadanya kita temu dengan Allah tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Ya, tidak ada bentuk. Nah, yang maksudnya itu ada berbentuk cuma bentuk akhirat. Berbentuk di akhirat ini ya tidak bisa kita bicara karena tidak ada artinya dalam dunia ini bentuk hati di akhirat tidak ada dalam dunia ini. Maka tidak bisa kita menceritakannya. Jadi apa dia? Itu tidak berbentuk. Nah ini ya. Kenapa hati kita artinya tahu? Kenapa kita artinya itu sampai? Oleh kenapa tadinya terutama sekali kita artinya melawan daripada hawa nafsu. Ya. Nah,
Kalau kamu melawan daripada hawa nafsu, jelas hal ini arti kamu bisa bertemu. Ya, nah ini. Kalau kamu ada nafsu, sedikit pun tidak bisa. Nah, termaka dikatakan kadang-kadang oleh karena itu dirimu inilah satu hijab yang besar. Diri kamu itu maksudnya itu hawa nafsu inilah. Ya, kalau tidak ada hawa nafsu dengan sendirinya. Yakinlah kamu. Ya, yakin dan percaya itu hawa nafsu. Jadi apabila datang nur, artinya petunjuk. Nur itu bukan makna nur itu adalah cahaya, tapi saya maksudkan bukan. Itu namanya satu petunjuk. Jadi apa maksudnya? Itu takut dan rindu. Nah, takut dan rindu indah yang maksud itu nur. Takut kepada Allah. Rindu itu kasih sayang kepada Allah. Takut kepada Allah dalam maknanya bahwa kita bukan berlari. Takut bukan berlari, bukan. Takut itu adalah kita dekati. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Artinya takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Artinya saking takut saking kita dekati. Nah itu maknanya ya. Kalau berlari itu tidak tahu. Tidak tahu karena kita berlari. Ini banyak cerita kadang-kadang di jalan takut. Malam hari takut. Apa? Ditanya apa? Ada hantu. Apa dia baca hantu? Dia tidak boleh tahu karena dia berlari. Tahu dia hantu. Takut. Apa dia jantung? Tidak tahu. Karena dia berlari. Coba tunggu. Tunggu. Baru tahu. Apa dia bermain. Apa mana kan. Baru kita tahu. Macam kita bermain. Ini tidak kena berlari. Takut. Kita banyak berlari. Ya. Mana. Kamu berlari kita jauh. Tidak tahu. Nah ini maksudnya. Kepada Allah ini ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya maksudnya yang sebaik-baik takut itu yang arti kita dekat kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kamu jangan matikan kepada sesuatu. Wa antum muslimun, kalau kamu itu arti yang beriman dan muslim. Jangan mati kepada sesuatu. Mati kepada sesuatu nanti yang cinta kepada sesuatu, sayang kepada sesuatu, nanti mati sesuatu maksudnya. Ya. Nah, yang namanya takut hak tadi yang sebenarnya itu bukan kepada sesuatu, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nih? Apa kita tahu? Kenapa? Ya saya memang sudah tahu, tapi tidak bisa membicarakan yang belum tahu. Ya. Orang yang sudah tahu tidak boleh tak tahu gitu. Ya. Dia sudah tahu. Yang kita belum tahu tak tahu karena Tuhan. Tapi tidak baca ngomongnya. Hanya. Jadi apabila dari nur tadi dari hati yang gelap itu hati yang belum terbuka, gelap. Nah, ibarat itu rumah itu pintu belum terbuka, ya gelap. Nah, itulah yang dikatakan bahwasanya yang tadi gelap itu, ya tidak tahu dia apa-apa. Itu gelap, ya. Dan nyata di dalam hatinya itu beroleh petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari Allah itu adalah satu nur tadi, ya. Jadi kalau tidak ada petunjuk tadi namanya zulmatun. Barang siapa ada nafsu yang menilik,
menilik selain Tuhan, ini nafsu, maka hendaklah ia mendekati orang yang ahli hukama, terutama orang yang ahli hati hikmah, hati pemberi itu petunjuk, atau orang yang ahli khosyah, hati yang khusus, maka sucikan hatimu daripada syirik, hobi dalam batin. Kalau sudah suci baru dapat amalan yang kulit atau itu merokok mahabbah. Nah, jadi inilah yang pertama sekali itu bersihkan daripada kesyirikan. Nah, syirik itu jelasin artinya menjauh daripada Allah. Nah, untuk supaya kita supaya dekat kepada Allah, sucikan dari syirik itu. Dan syirik ini suatu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyashraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang yang bersekutu kepada Allah. Nah, artinya apa? Dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni, Allah tidak mengampuni orang yang mencuri. Na'udzubillah. Itu artinya kenapa? Yang mananya bahwa kita ada keyakinan, ada keimanan, ada kepercayaan selain dari Allah. Nah, percaya kamu. Nah, maka oleh karena itu, kalau kamu ada percaya, nah umpamanya, ya, ini sedikit saja tentang masalah apa? Masalah makan saja. Ya, makan itu arti kalau tidak kamu ketahui, pasti kamu syirik. Kenapa? Makan itu karena kamu kenyang itu oleh sesuatu, oleh nasi kamu kenyang. Nah itu sudah syirik gitu. Nah, akibatnya bahwa kita tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi syirik ini mudah nih. Ya. Kita berbicara, kita berbuat, kita melihat, kita pun nanti mengaku suatu ya perbuatan ini oleh karena sesuatu. Nah, ini makanya kita jago. Padahal yang sebenarnya kita dijadikan oleh Allah SWT. Iya, ini semua yang ada pada diri kita ini untuk jalan supaya kita hati terbuka kepada Allah. Nah, padahal kita berguna yang lain, bukan terbuka kepada bahan itu tertutup sama zulmatun. Nah ini ya. Maka oleh karena itu kita bergunakan yang sebenar-benarnya. Ya. Karena apabila kita melihat kepada sesuatu, nah ini, kamu tidak mengerti, kamu tidak terbuka, ini bahwasanya itu yang dibuat, diadakan, didatangkan oleh Allah. Kamu tidak tahu, nah sudah menimbulkan apa? Ini ialah batal. Ya, nah ini. Jadi masalah syirik ini sebenarnya banyak. Yang penting kalau kau tidak ngerti tentang itu syirik kalau begitu. Nah ini ya. Ngapa? Oleh karena kita percaya. Ya. Sesuatu ini percaya. Ya kadang-kadang kita masalah di dunia ini lah yang namanya lemak, segala menjadi nado, segala artinya yang tujuan kita dapat. Nah itu sudah menimbulkan diri ngapo. Padahal kita udah katakan, karena kita percaya yang kuasa semuanya ini ialah